Adalah panduan budaya kerja PT Usaha Jaya Primakarya. Budaya itu sangat penting dalam kita melaksanakan komunikasi secara organisasi, ya, baik vertikal maupun horizontal. Budayanya ada di mana? Budayanya itu kan sebenarnya itu ada di super ego, ya kan? Sehingga banyak orang mengatakan, oke, kalau baik itu adalah, yuk mari kita sama-sama turunkan ego. Indikator untuk menurunkan ego itu sebelah mana, ya kan? Makanya itu budayalah yang akan menurunkan ego kita. Budaya kerja itu adalah satu indikatornya itu adalah adanya peraturan-peraturan, adanya standar-standar, ya kan? Untuk apa? Untuk supaya kita bisa sama-sama bekerja lebih bagus. Nah, seperti kayak gitu. Baik, ini beberapa pengertian tentang budaya kerja dari Mangkunegara ada, dari Gono ada, dari Nawawi ada. Ada salah satu di sini kalau bisa saya singkat adalah budaya kerja adalah seperangkat asumsi atau ada sebuah norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi dan dijadikan pedoman, ya, menjadi pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah baik eksternal maupun internal. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang sifat kebiasaannya kekuatan pendorong. Berikutnya ada dari Nawawi, ini kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah memperbaiki sikap dan perilaku SDM yang berada di dalam organisasi agar bisa meningkatkan produktivitas untuk menghadapi semua tantangan di masa mendatang. Ya, jadi inilah tadi tujuan budaya kerja. Manfaatnya apa aja? Satu, bisa meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, bisa menumbuhkan sikap keterbukaan satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, ini yang penting, terus tanggap dengan perkembangan dunia luar. Saya jelaskan dulu UJPK itu kondisi terbaiknya seperti apa sih, ya. Mungkin teman-teman semuanya belum tahu dalam kondisi terbaik kita itu harus seperti apa. Ini saya jelaskan. Misi kita adalah menjadi perusahaan pilihan utama PLN dan perusahaan lainnya dalam penyediaan pengelolaan gedung, pengelolaan kendaraan, keselamatan dan keamanan yang profesional dan inovasi berbasis teknologi. Baik, kondisi-kondisi terbaik kita untuk sampai ke sana itu apa aja? Ini ya. Secara kontinu mengembangkan produk atau produk mix baru, menempatkan perusahaan dalam top of mind konsumen Indonesia. Jadinya kalau bicara TAD apa? UJPK. Nah, ini harapannya nih. Terusnya itu adalah kondisi terbaik kita itu kita berharap adalah secara konsisten memenuhi service level agreement yang disepakati SLA. Terus menyediakan dukungan teknologi dalam proses kerja dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Terusnya adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi. Ya, inilah beberapa kondisi-kondisi yang terbaik, yang sangat baik yang kita harapkan di kemudian hari untuk OJPK. Targetnya 2023 BOD. Ini harus tercapai. Baik. Ini semua itu harus didukung dengan kinerja kita berdasarkan budaya-budaya kerja yang kita anut, ya. Nanti budaya kerjanya tuh gampang ngapalinnya. Ini slogan yang harus kita dihafalkan boleh, ya. Ini slogan budaya kerja kita itu yang kita anut adalah satu, sinergitas. Kedua, keterbukaan. Terus kebersamaan. Nah, di sini supaya enak menghafalnya dan sesuai dengan gerakannya organisasi, maka kita ngambil konsep dari bermain catur. Baik, dari sinergitas, keterbukaan, dan kebersamaan, maka supaya enak menghafalnya, maka kita namakan di sini adalah SKAK, ya. S pertama sinergitas, HA ini adalah keterbukaan, K itu yang terakhir adalah kebersamaan. Jadinya ingat, kalau apa slogannya UJPK, maka
kita sebutkan dengan SKAK, ya, dengan SKAK. Saya pikir ini satu pilihan yang terbaik dari BOD supaya gampang menghafal dan sesuai dengan gerak dari organisasi saat sekarang, menyerang, bermain strategi, ya kan. Sebelum menyerang dikumpulkan dulu strategi apa yang harus dihituin. Pada saat nanti kena skak juga, terus kita membuat strategi untuk move-nya itu seperti apa, yang bangkitnya, maka kita namakan skak. Lanjutnya adalah ini keterbukaan, sinergitas, keterbukaan, kebersamaan, ya. Sinergitas itu adalah hasil dari keterbukaan kita, kebersamaan kita, maka akan menyatukan semuanya itu dengan sinergitas. Baik, ini membangun hubungan kerjasama yang produktif untuk menghasilkan yang optimum. Selebihnya adalah keterbukaan. Keterbukaan ini poin yang terpenting untuk membangun sebuah keterbukaan. Ternyata kita harus saling percaya. Ya, saling percaya, terus dalam percaya dalam memberikan dan menerima suatu masukan. Jangan baper pada saat diberikan masukan atau saran atau kritik dari orang lain. Ini harapannya pada saat keterbukaan. Selanjutnya di kebersamaan itu apa? Di kebersamaan itu adalah mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Ya, tinggalkan perbedaan dan galang persamaan. Ini adalah harapan-harapan dari kita, ya, dari kita semua, ya, pada saat kita membangun perilaku-perilaku apa aja yang akan dijalankan di budaya kerja. Kemuliaan itu nanti saya jelaskan di poin kebersamaan adalah harus kita membuat kemuliaan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadinya bagaimana orang lain supaya senang, orang lain supaya bahagia, ya kan? Nah, itulah di kebersamaan yang diharapkan dari Bapak Ibu semuanya. Selebihnya kita masuk ke materi. Materinya adalah sinergitas. Sinergitas itu apa aja yang boleh dan apa aja sih yang tidak boleh. Nah, ini beberapa perilaku-perilaku yang Bapak Ibu sudah tulis. Baik. Perilaku positif yang harus dijalankan adalah meningkatkan pemahaman berkaitan dengan bisnis proses perusahaan. Yang kedua, panduan perilaku positif yang diharapkan adalah menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga komitmen, inisiatif, dan terus melakukan inovasi. Selebihnya bersikap aktif dalam setiap proses kerja. Negatifnya seperti apa? Panduan perilaku negatif yang tidak bolehnya: tidak memahami kebutuhan dari proses berikutnya, tidak mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, tidak mempunyai keinginan untuk membuat perubahan dalam proses kerja. Berikutnya adalah panduan perilaku yang negatif adalah bersikap hanya menunggu dalam setiap proses kerja. Saya buat konsep komponen sistem aja, ya. Di komponen sistem itu adalah ada input, ada proses, ada outputnya. Kita mengerti itu prosesnya apa, kita mengerti yang diinput itu seperti apa, kita tahu outputnya itu seperti apa, ya. Ini Bapak yang diharapkan dalam sinergitas. Baik, seperti apa supaya kita tahu apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan. Nah, ini sini ada metode untuk membangun antar karyawan, ya kan? Ada 3 hal sebenarnya di kita itu, ya kan. Satu itu saya tahu ada satu kebutuhan namanya itu wants, itu yang terendah, ya kan. Tahap berikutnya adalah ternyata manusia itu juga ada namanya itu needs. Level berikutnya yang paling tertinggi adalah ada kebutuhan juga ekspektasi. Tahu kebutuhan dasarnya wants-nya itu apa, terus needs-nya itu apa, ya kan? Terus apa sih ekspektasinya itu? Harapan tertingginya itu apa? Mudah-mudahan kita bisa memberikan sampai tindak lanjut ekspektasinya. Tapi kalau tidak bisa, ya cukup dengan wants-nya aja. Kita sudah tahu, oke, ini saya berikan yang terbaik berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dasar dari bapak, teman, atasan, atau bawahan kita. Jadinya inilah satu metode konsep, ya kan, untuk mengetahui apa sih kebutuhan teman-teman kita itu sampai level mana sih, ya. Ini salah satu yang bisa kita jalankan, ya. Keterbukaan itu adalah saling percaya dalam memberikan dan menerima satu masukan. Nah,
Ini panduan perilaku yang sudah kita tuliskan bersama. Panduan perilakunya itu adalah yang positif, itu adalah kita harus menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan kerendahan hati. Terus bersemangat dalam pembelajaran dan perubahan-perubahan. Artinya apapun namanya ada perubahan-perubahan di organisasi, ya kan, kita terus bersemangat, ya, untuk belajarnya, untuk implementasinya, ya kan, untuk melaksanakannya. Ini yang udah kita tuliskan bersama. Yang berikutnya adalah saling menghargai dengan berlaku jujur dan tulus, ya. Ini nanti berhubungan dengan bagaimana cara giving, ya kan, cara receive, cara menerima dan cara memberi itu harus dengan tulus. Baik, perilaku berikutnya adalah perilaku yang negatif yang nggak boleh. Yang down-nya itu apa sih? Tidak bersikap dengan budaya maupun etika perusahaan tanpa ada kejujuran dan bersikap sombong. Nah, ini negatifnya tidak boleh dilaksanakan. Tidak ingin menambah ilmu dan menolak setiap ada perubahan-perubahan. Kalau ada perubahan-perubahan, biasanya langsung bergen, nah, ya kan? Biasanya itu langsung pasang tembok besar, ya kan? Pasang tembok besar ini yang tidak diharapkan ternyata dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada perubahan, katanya itu, yuk, mari dong kita belajar tentang perubahan itu. Yuk kita bersemangat dong dengan perubahan-perubahan ini. Ternyata ini harapan-harapannya, ya. Berikutnya negatifnya adalah tidak menghargai dan tidak berlaku jujur dan tulus dalam menerima perubahan-perubahan. Ini framework untuk internalisasi budaya kerja di organisasi kita. 1. Harus lakukan sosialisasi. Tetap saya awalannya adalah di SKAK, ya. S pertama adalah kita harus mensosialisasikan. Salah satu sosialisasinya adalah ini. Walaupun belum dari keseluruhannya, ya. Karyawan seharusnya disosialisasikan ke seluruh karyawan sehingga tahu melaksanakan sebuah ketaatan, ya. Udah disosialisasikan ininya, terus mari kita kontrol tentang ketaatannya untuk melaksanakan ini, ya. Ini K keduanya, ya. Sosialisasi, kita kontrol ketaatannya, dan ketiga adalah bagaimana kita konsisten tetap melakukan apa-apa yang telah kita tulis menjadi budaya kerja. Sama dengan internalisasi atau sosialisasi tentang budaya kerja ini, harus terus-terusan kata-katanya, harus kita terus-terusan mengatakan, oke, kita sosialisasi lagi, kita kontrol lagi ketaatannya, kita hitung lagi konsistensinya udah dilaksanakan apa belum. Masih ada yang kurang, sosialisasi lagi dengan kata-kata yang sama, ya kan, terus saja, ya kan. Ini flow dari internalisasi untuk budaya kerja. Jadi kita punya SKAK kedua untuk internalisasi, satu sosialisasi, ketaatan, dan konsistensi. Kalau SKAK yang pertama besarannya itu adalah SKAK yang pertama adalah sinergi, keterbukaan, dan kebersamaan. Oke, SKAK untuk internalisasi adalah sosialisasi, ketaatan, konsisten. Baik, terus seperti apa pecahan-pecahan dari sosialisasi, ketaatan, dan konsistennya? Oke, ini. Untuk sosialisasi adalah memberikan materi budaya kerja PT UJPK kepada seluruh karyawan. Komunikasi dilaksanakan secara top to down, ya, dari atas ke bawah seperti ini, ya kan. Saya memberikan satu arahan, ya kan, bagaimana budaya kerja kita itu. Di bidang ketaatan, nanti itu setiap karyawan wajib merencanakan suatu perilaku yang berhubungan dengan butir-butir dari budaya kerja. Ya, nanti ada PR-nya, dan inilah nanti sudah taat belum kita dengan butir-butir tersebut. Dan ini harus dikontrol. Oke, di konsisten, pimpinan secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap ketaatan perilaku yang dilaksanakan oleh bawahan. Apa yang sudah ditulis oleh kita, ya, itu nanti itu akan dikontrol, sudah dilaksanakan apa belum. Oke, ini harus dikontrol terus. Ini terus melingkar terus sampai budaya kerja itu benar-benar dilaksanakan secara sempurna, ya. Oke, berikutnya adalah terus apa program berjalannya. Oke, disosialisasi. Nanti manajemen pusat memberikan sosialisasi massal kepada seluruh karyawan, salah satunya ini. Oke, setiap pertemuan, rapat, apel, dan sejenisnya harus mengatakan seperti ini.
Pimpinan memandu untuk menyebutkan yel-yel sebanyak 3 kali. Pimpinan menyebutkan UJPK, peserta menjawab dengan lantang sinergitas, keterbukaan, kebersamaan. Oke. Posisi tangan pada saat sinergitas adalah tangan kanan di kepal, tangan kanan di kepal ada di dada kiri. Pada saat keterbukaan dan kebersamaan, mengucapkan kebersamaan, tangan kanan di kepal diletakkan di depan. Keterbukaan, kebersamaan. Terus nanti manajemen pusat membuat buku salku digital untuk budaya kerja. Nanti saya akan membuat buku digitalnya sehingga bisa dibagikan. Ataupun misalnya ada hard copy-nya juga. Kalau BOD mengharapkan itu tolong dicetakkan jadi satu buku, ya kan? Nanti pun oke, jadinya hard copy dan soft copy-nya pun nanti kita buat. Di ketaatan nanti program kerjanya adalah manajemen pusat memberikan formulir pelaksanaan perilaku budaya kerja UJPK. Nanti akan kita bagikan di akhir, mungkin pakai Google Form, tapi nanti cara Google isinya nanti akan saya jelaskan. Nanti setiap karyawan ya menuliskan satu rencana implementasi perilaku yang akan dilaksanakan dari butir panduan perilaku yang diperbolehkan, dan tanda tanganilah formulir tersebut sebagai komitmen kita ingin menjalankan sebuah budaya perilaku organisasi. Nanti ditandatangani oleh pimpinannya, ya kan, dikumpulkanlah formulir tersebut menjadi panduan untuk pelaksanaannya. Oke, ini di ketaatannya. Di konsistennya adalah setiap 1 kali dalam seminggu pimpinan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari perilaku yang telah dituliskan. Terus nanti pimpinan melakukan coaching, mentoring, konseling terhadap bawahan yang tidak melakukan. Kenapa tidak melakukannya? CMC-nya kita jalankan. Sebulan sekali pimpinan membuat laporan progres pelaksanaan budaya kerja itu, yang mana yang masih kurang. Kalau udah dilaksanakan tuh progresnya itu berapa persen, kekurangannya itu apa, kurang dimengertikan, atau sudah diundang pun tidak datang-datang. Ada juga kayak gitu, ya kan, udah diundang nggak datang juga, ya kan. Mungkin ada kesibukannya dan lain sebagainya, berarti waktunya sosialisasinya nggak tepat. Silakan diikutin kembali, nanti ada sesi berikutnya, nanti akan menjadi sebuah perbaikan untuk sosialisasi. Tugas dan komitmen individu. Oke, isinya adalah seperti ini. Contoh nih, contohnya adalah di sini ada nama, nanti namanya siapa, unit kerjanya siapa, dibuat oleh siapa, tanda tangani di atasnya nih. Terus yang menyujudinya siapa, ya, nanti ada di sini. Ini namanya siapa, unit kerja, terus bawahnya dibuat oleh siapa, menyetujuinya siapa. Oke, di sini ada 5 kolom, ada tentang budaya kerja, panduan perilaku yang akan dilaksanakan, mulai pelaksanaannya kapan, terus tingkat kepercayaan untuk melaksanakan ini ada berapa? Rankingnya dari 1 sampai 5. 1 itu adalah tingkat kepercayaan yang sangat kurang pede, 5 adalah tingkat kepercayaan yang sangat pede. Ya, contohnya budaya kerja sinergitas. Panduan perilakunya adalah meningkatkan pemahaman berkaitan dengan bisnis proses perusahaan. Nanti dilaksanakan, saya mau melaksanakan ini, perilaku yang akan saya laksanakan adalah mempelajari SOP keselamatan kerja. Hanya SOP keselamatan kerja yang mau saya pelajarin contohnya. Terus kapan mulai melaksanakannya? Misalnya tanggal 1 Agustus 2020. Untuk mempelajari SOP keselamatan kerja itu berapa tingkat kepercayaan diri kita mau melaksanakan ini. Misalnya saya percaya diri banget Pak, saya akan bisa laksanakan. Pastilah dicontreng angka 5. Oke. Terus menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga komitmen inisiatif. Apa yang mau saya laksanakan perilakunya? Saya membuat sistem absensi digital. Kapan mau dilaksanakannya? Tingkat kepercayaannya berapa? Terus bersikap aktif dalam proses kerja. 1 kali dalam seminggu meminta pekerjaan tambahan ke atasan saya. Kapan saya mau laksanakan? Tingkat kepercayaannya silakan. Di keterbukaan, mengucapkan terima kasih kepada perusahaan dan teman sekerja. Terus mengikuti pelatihan minimal 1 kali dalam setahun. 1 kali dalam seminggu memberi masukan kepada teman sekerja. Di kebersamaannya saya 1 kali dalam seminggu membantu pekerjaan yang bukan pekerjaan pokok. Memberi salam kepada setiap orang.
berkunjung ke rumah teman sekerja 1 kali dalam sebulan. Ini beberapa contoh tentang perilaku-perilaku yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari kita masing-masing. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada masukan, silahkan. Karena materi sudah habis, tidak ada lagi.